Halo Sinemania, kali ini Hamzah akan membawa alur cerita film Netrikan yang berarti mata ketiga. Film India berbahasa Tamil ini merupakan remake dari produksi film Korea dengan judul Blind pada tahun 2012, tapi dikemas ala film India dengan sangat apik. Film ini bercerita tentang seorang gadis tunanetra yang berhasil mengalahkan seorang psikopat yang sadis dan gak ada akhlak. Dibintangi Nayantara, Ajmal Amer, dan sederet bintang India Tamil lainnya. Sinemania, ini dia Netrikan. Di awal cerita kita dibawa ke sebuah klub malam. Nampak muda-mudi di sana sedang asik bercengkrama. Seorang laki-laki yang bernama Aditya diejek oleh teman-temannya karena hanya minum orange juice. Bahkan mereka juga menawarkan serbuk narkoba, tapi Aditya menolaknya. Salah satu temannya menitipkan barang haram kepada Aditya karena dia mau berdansa. Tak lama seorang perempuan cantik menghampirinya. Dia menyeret Aditya keluar. Perempuan cantik ini bernama Durga. Durga ini merupakan kakak dari Aditya yang merupakan anggota CBI atau Agen Biro Investigasi Pusat Negara India. Aditya berusaha menolak untuk pergi karena dia tidak mau berpisah dengan teman-temannya. Tapi Durga menemukan serbuk narkoba di saku jaketnya. Aditya menjelaskan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Tapi Durga tidak percaya dengan ucapan adiknya. Bahkan Durga memborgol Aditya ke pegangan mobil supaya Aditya tidak bisa kabur. Di jalan mereka adu mulut dan tetap dengan pendirian masing-masing. Walaupun Aditya ini bukan adik kandungnya, tapi Durga sangat sayang sama dia. Mereka ini sama-sama dibesarkan di panti asuhan dan Durga tidak menginginkan adiknya salah pergaulan. Kemudian Aditya berusaha mengambil kunci borgol dari saku Durga. Durga berusaha menepis tangan adiknya, namun naas mereka hampir tabrakan dengan truk sehingga mobilnya hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Durga terlempar bersama pecahan kaca depan mobilnya, sementara Aditya masih berada di dalam mobil dan tidak bisa melepaskan diri karena terikat oleh borgol. Aditya berusaha meminta pertolongan kakaknya, namun Durga tidak bisa membantunya karena dia juga terluka parah. Tangan kiri Aditya berusaha meraih kunci borgolnya, namun mobilnya terjun dari jalan layang dan sebuah truk yang kebetulan lewat melibasnya. Aditya pun tewas di tempat. Durga yang terluka parah telah dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sudah membaik, namun matanya menjadi buta karena terkena serpihan kaca. Durga terpaksa harus menjalani kehidupannya yang gelap dan menyendiri. Kematian adiknya merupakan pukulan terberat baginya. Dia berusaha belajar dan terus belajar untuk menyesuaikan dengan keadaannya sekarang. Durga ditemani anjingnya yang bernama Kana sekaligus sebagai pemandunya. 2 tahun berlalu setelah kecelakaan terjadi. Durga harus kecewa karena dokter yang sebelumnya akan melakukan transplantasi matanya ternyata belum bisa dilakukan karena mata pendonornya rusak. Tapi dokter memberi harapan kepada Durga untuk kembali dimasukkan ke daftar tunggu berikutnya apabila ada pendonor lagi. Scene berpindah ke salah satu ruangan. Di sana terlihat seorang perempuan diikat dengan keadaan tak berbusana. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki yang memiliki kelainan jiwa. Dia siap-siap untuk menyalurkan hasratnya dengan cara sadis. Laki-laki ini bernama James. Cerita kembali ke Durga. Dia bertemu dengan atasannya di kantor CBI untuk meminta pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Dia merasa tidak enak hati karena setelah terjadi kecelakaan, dia masih mendapatkan gaji walaupun dia tidak bekerja. Tapi atasannya menolaknya. Bukan karena Durga tidak bisa melihat, tapi karena Durga sudah melakukan pelanggaran yang cukup fatal. Bahkan Durga sudah masuk daftar hitam Departemen Keamanan, yaitu mengendarai mobil dinas tanpa izin dan memakai borgol sembarangan yang menyebabkan adiknya meninggal. Atasannya bilang upaya terbaik sudah dilakukan departemen terhadap Durga, yaitu dengan terus mendapatkan gaji. Dia juga prihatin dengan keadaan Durga sekarang. Di tempat lain terlihat seorang ibu sedang memasak daging domba kesukaan anak gadisnya. Anak gadis ini bernama Sofia, tapi Sofia tidak bisa mencicipi masakan ibunya karena dia terburu-buru ingin menonton film bersama teman-temannya. Ketika Sofia mau menutup pintu rumahnya, dia terkejut dengan kedatangan James yang melakukan perbuatan sadis di awal film tadi. James ini memaksa Sofia untuk ikut dengannya dengan cara mengancam akan memperlihatkan sebuah video kepada ibunya apabila Sofia tidak mau ikut. Dengan berat hati, Sofia menuruti kemauan dari James. Dia pergi bersama James tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian James memaksa Sofia minum dan Sofia pun tertidur. Paginya, ibu Sofia melaporkan kehilangan putrinya karena dia belum pulang sejak tadi malam. Bahkan menurut teman anaknya, Sofia tidak datang ke bioskop. Kita juga diperkenalkan dengan polisi yang bernama Manikun, yang berperan penting juga di film ini. Manikun ini merupakan polisi yang sedikit konyol namun baik hati dan tidak sombong. Bahkan salah satu penjahat yang sudah dia tangkap berhasil kabur karena kecerobohannya. Karena hal itulah Manikun selalu dianggap remeh oleh atasannya, bahkan rekan kerjanya juga. Sehingga dia tidak dipercaya memegang kasus-kasus penting. Selanjutnya adegan berpindah ke Durga. Kali ini Durga bermaksud mengunjungi panti asuhan. Sesampainya di sana, dia disambut hangat oleh anak-anak yang sudah merindukan dirinya. Setelah selesai makan malam, ibu panti memberikan alat sensor getar kepada Durga.
Cara kerja alat sensor ini akan bergetar apabila ada benda yang dekat dengan Durga, termasuk juga manusia. Semakin dekat dengan benda apapun, maka getarannya akan semakin kuat. Alat tersebut dikirim langsung dari Australia oleh salah satu perawatnya khusus untuk Durga. Tapi Durga menolaknya karena dia sudah memiliki kana anjingnya sebagai penunjuk jalan. Tanpa sengaja, Ibu Panti menyinggung kematian Aditya yang menyalahkan Durga karena tidak hati-hati. Kenangan 2 tahun lalu ketika Durga harus kehilangan Aditya membuatnya kembali bersedih. Durga yang sangat tertekan batinnya berlalu pergi. Ibu Panti melarang Durga pergi karena sudah malam. Tapi Durga berkata, malam atau siang gak ada bedanya untuk dirinya. Walaupun Durga buta, tapi dia masih bisa melihat sedikit bayangan hitam yang ada di depan matanya. Dan itu akan sangat membantunya melihat keadaan sekeliling. Ketika Durga menunggu taksi di halte, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Sudah lebih setengah jam Durga menunggu taksi tapi tak kunjung datang. Tiba-tiba James yang kebetulan lewat melihat Durga. Dia menghentikan mobilnya. Tatapan matanya begitu menakutkan seperti hewan buas yang melihat mangsanya. Lantas dia memutar mobilnya kemudian berhenti di depan Durga. Durga bertanya apakah dia taksi pesanannya. Dengan ragu James ini mengiyakannya. Tanpa curiga, Durga langsung masuk ke dalam mobil. Durga bertanya apakah penumpang sebelumnya laki-laki yang bekerja di bidang kesehatan. Karena indera penciuman Durga mengendus bau cairan sterilisasi yang biasa digunakan di rumah sakit. James hanya bertanya alasan Durga bertanya seperti itu. Dan Durga memberikan alasan sesuai dengan analisanya. Di antaranya, laki-laki akan membawa aroma dari tempat kerjanya karena jarang memakai parfum. James juga berusaha memaksa Durga untuk minum dari botol air yang dia berikan. Tapi Durga yang memiliki indera penciuman yang tajam menolak untuk meminumnya. Tapi James terus memaksanya sehingga dia tidak bisa mengendalikan laju mobilnya dan menabrak salah satu pejalan kaki hingga terpental ke atas mobil dan jatuh ke belakang dan kemungkinan tewas di tempat. Suara benturan keras setidaknya akan membuat kaca mobil atau bemper mobil depan rusak menurut perkiraan Durga. James keluar dari mobil dan memasukkan mayat yang dia tabrak ke dalam bagasi. Durga yang menyadari adanya bahaya berusaha keluar mobil. Tapi James bilang yang tertabrak hanyalah seekor anjing. Tapi Durga semakin curiga dan berniat menghubungi polisi. Namun HP Durga jatuh ditepis oleh James. Lantas James menarik tangan Durga dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Tapi Durga berhasil melawannya dan membuat James kewalahan sehingga dia melarikan diri. Dengan segera Durga mencari ponselnya dan menghubungi polisi. Durga sudah tiba di kantor polisi. Dia melaporkan kasus tabrak lari yang dilakukan oleh James yang hampir saja membuatnya celaka. Malikun ditugaskan oleh atasannya untuk menerima laporan Durga. Alasan atasannya memberikan kasus ini kepada Malikun kemungkinan karena Durga seorang tunanetra. Di sini Durga yang membuat laporan terlihat lebih pintar daripada polisinya. Bahkan Durga mengajari apa yang semestinya dilakukan oleh polisi ketika menerima pengaduan. Lucu memang kelakuan Malikun ini. Kita maklumin saja, soalnya kan Durga mantan anggota CBI yang kemampuannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Di sisi lain, James menemukan kartu identitas Durga yang terjatuh dari tasnya ketika keluar dari mobil. Dia tersenyum puas karena bisa menemukan Durga dengan mudah. Di kantor polisi, Malikun berdebat dengan Arul karena Malikun berusaha mengambil berkas dari kasus yang ditanganinya, yaitu kasus menghilangnya beberapa orang gadis. Di sini Malikun berusaha menghubungkan kasus tersebut dengan kasus tabrak lari yang diadukan Durga. Namun Arul mengejek Malikun karena mempercayai keterangan dari seorang wanita tunanetra seperti Durga. Arul juga memperingatkan Malikun agar tidak menyentuh berkas dari kasus yang dia tangani. Malikun mulai menginvestigasi laporan yang diberikan Durga. Dia memeriksa seluruh mobil taksi fast ride. Siapa tahu ada di antara taksinya yang rusak kaca mobilnya atau bemper depannya. Tapi tak ada satu mobil pun yang rusak. Malikun memberitahu para pengemudi bahwa dirinya akan memberi imbalan sebesar Rp2.000 apabila ada orang yang memberikan informasi sekecil apapun tentang kasus tabrak lari yang terjadi tadi malam. 2 hari kemudian, kabar tersebut sampai juga ke para pengemudi ojek online. Salah satu pengemudi ojol yang bernama Gautam ternyata mengetahui kasus tabrak lari tersebut dan bersedia memberi keterangan terhadap pihak kepolisian karena Gautam tertarik dengan imbalan Rp2.000 pastinya. Sementara itu, Malikun yang sudah mengetahui Durga mantan anggota CBI, dia meminta Durga untuk membantu memecahkan kasus ini. Durga mengatakan bahwa dirinya bisa mengenali suara pengemudi taksi yang dia tumpangi. Malikun memutar otaknya supaya bisa merekam semua pengemudi taksi fast ride untuk diidentifikasi oleh Durga. Perbincangan mereka terhenti karena seorang memberitahu Malikun kalau ada saksi yang sudah menunggunya di kantor polisi yang akan memberikan keterangan tentang kasus tabrak lari yang sedang dia selidiki. Durga juga ikut bersamanya. Ternyata Gautam memberi keterangan yang berbeda dengan yang diberikan oleh Durga. Gautam bersikeras bahwa mobil yang hampir menabraknya bukan taksi tapi mobil biasa. Tapi Durga juga kekeh petekeh bahwa mobil yang dia tumpangi adalah taksi.
Tapi keterangan Gautam juga tidak didukung dengan bukti yang kuat karena dia tidak bisa menghafal plat nomor mobil tersebut. Alih-alih mendapat uang Rp2.000, Gautam malah mendapat cacian dari Malikun dan pergi dengan tangan kosong. James yang membuntuti Durga malah melihat Gautam. Gautam ini merupakan saksi kunci dari kejadian tabrak lari yang dilakukan oleh Jim pada malam itu, karena Gautam sempat melihat wajah James. Seharian Malikun berusaha merekam semua suara para pengemudi taksi, tapi dari sekian banyak pengemudi taksi, tak satupun suara yang dikenali Durga. Dari sini, Durga menduga bahwa apa yang dikatakan Gautam itu mungkin juga benar, bahwa pelaku tabrak lari itu bukan pengemudi taksi. Malikun berusaha menghubungi Gautam, tapi Gautam ada di panggilan lain. Dan benar saja, saat itu Gautam sedang menerima telepon sambil berjalan kaki menuju rumahnya, melewati gang sempit di antara padatnya rumah penduduk. Gautam tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai dirinya. Ternyata James dari tadi siang terus menguntit Gautam dan bermaksud membunuhnya. Setelah Gautam menyadari ada yang menguntitnya, dia berusaha lari sekencang-kencangnya. Durga dan Malikun memutuskan untuk pergi ke rumah Gautam karena Gautam menolak panggilannya. Di sisi lain, Gautam yang sedang bersembunyi merasa sudah aman dari kejaran James. Tapi tiba-tiba untungnya ada cewawat yang mau buang sampah sehingga James menghentikan aksinya. Ketika cewawat sampai di tempat pembuangan sampah, bunyi ponsel Gautam mengejutkannya dan segera membuka tumpukan sampah. Dan ternyata Gautam yang terluka parah disembunyikan di sana. Gautam segera dilarikan ke rumah sakit diikuti mobil Malikun yang juga sudah tiba di sana. Durga dengan setia menjaga Gautam semalaman. Baginya, Gautam mengingatkan adiknya Aditya. Ketika Gautam terbangun, Malikun mengatakan bahwa Gautam harus berterima kasih kepada Durga karena menjaganya sepanjang malam. Tapi Gautam malah menyalahkan Durga karena memberikan informasi yang salah dan hampir saja dia terbunuh. Malikun berusaha menenangkannya, tapi Durga memilih pergi dan mengatakan tidak akan ikut campur lagi dalam persoalan ini. Sesampainya di rumah, Durga memutar video kebersamaannya bersama Aditya sambil berurai air mata. Tak lama kemudian, Durga dihubungi oleh James. James mengatakan akan membunuh Gautam. Durga menyarankan kepada James agar dia menyerah supaya bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Tapi James bilang bahwa gadis-gadis yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Durga sangat terkejut mendengarnya. Jangan-jangan James ini ada kaitannya dengan beberapa orang gadis yang hilang. Durga segera mengingatkan Gautam supaya berhati-hati, tapi Gautam yang masih marah pada Durga menolak panggilannya. Terpaksa, Durga datang langsung ke rumah sakit dan memperingatkan Gautam. Tapi Gautam tetap saja tidak memperdulikannya. Malah Gautam memilih pergi bersama temannya untuk pulang dan sama sekali tidak memperdulikan Durga. Ketika mereka tiba di stasiun kereta, Durga memilih naik kereta api terlebih dahulu sementara Gautam masih menunggu kereta lainnya dengan arah yang berbeda. Tapi ketika Durga sudah masuk ke dalam kereta, Gautam melihat James ada di belakangnya. Hal ini membuat Gautam khawatir akan keselamatan Durga. Gautam segera menghubungi Durga dan menyarankannya untuk menggunakan headset supaya pembicaraan mereka tidak didengar oleh James. Setelah Durga memakai headset, Gautam menghubungi Durga lagi. Gautam menyarankan Durga untuk melakukan video call menggunakan kamera belakang. Dan ternyata, James sudah berada di depan Durga. Gautam menyarankan Durga supaya bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Gautam memandu Durga untuk meloloskan diri dari James dengan menyarankan untuk berhenti di stasiun selanjutnya. Sementara Gautam berusaha mengejar kereta api dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Durga turun dari kereta, Gautam terus memandunya, sementara James dengan santainya mengikuti kemana langkah kaki Durga melangkah. Gautam menyarankan Durga berlari menuju pintu keluar mengikuti orang lain yang berjalan di depannya. Namun Jim lebih pintar dari psikopat manapun. Kini mata pisau sudah menempel di pinggang Durga, dan James menyarankan Durga menuruti perintahnya. Kemudian Durga menyemprotkan cairan ke mukanya James sehingga dia bisa melepaskan diri. Namun pegangan Durga terlepas dari kana anjing pemandunya. Alhasil Durga berjalan talag-dolog. Tapi Gautam masih bisa memandunya, sehingga Durga bisa masuk ke dalam sebuah mall dan masuk ke dalam lift. Namun Durga tertangkap. Kana anjingnya berusaha menolong Durga, sehingga lift kembali tertutup dan melaju ke lantai atas. Tapi Kana terbunuh dengan luka sayat di seluruh lehernya. Sementara Durga berhasil ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Mengetahui Kana terbunuh karena menyelamatkan dirinya, Durga sangat sedih dan tidak bisa menahan tangisnya. Gautam berusaha menenangkannya, kemudian mereka kembali ke kantor polisi. Gautam berusaha membuat sketsa wajah James. Sementara Durga dan Manikun menerima kabar dari petugas forensik bahwa obat yang disuntikan ke Durga oleh James waktu di dalam lift merupakan jenis obat bius.
Obat bius ini tidak dijual bebas, hanya klinik dan rumah sakit yang bisa menggunakan obat ini. Dari keterangan forensik inilah Durga menyimpulkan bahwa James ini adalah seorang dokter. Dan benar saja, James ini adalah seorang dokter kandungan. Dia juga memiliki klinik ilegal dan membuka jasa aborsi. Pihak kepolisian menyebarkan sketsa yang sudah dibuat ke seluruh klinik dan rumah sakit yang ada di kota Chennai. Kepala polisi meminta Manikun untuk tidak ikut campur dalam masalah ini karena tindakan Manikun yang selalu ceroboh. Padahal yang melakukan investigasi kasus ini dari awal adalah Manikun. Tapi Manikun bertekad akan terus menuntaskan kasus ini dan menolong para gadis yang hilang akibat perbuatan Dr. James sang psikopat. Durga juga makin bersemangat dan bertekad akan menyeret James ke penjara supaya tidak ada korban lainnya. Awal investigasi dimulai dengan mengunjungi rumah salah satu teman dekatnya Sophia yang menjadi korban hilang, yaitu Renuka. Dengan berat hati, Renuka mengungkapkan bahwa Sophia sebelumnya pernah melakukan aborsi dengan jasa seorang dokter. Tapi Renuka tidak tahu persis siapa nama dokternya karena prosesnya melalui agen. Dan kini Sophia sudah hilang selama 1 minggu dan tidak diketahui keberadaannya. Durga bersedia berpura-pura hamil dan akan menggunakan jasa agen untuk aborsi. Gautam dan Malikun berusaha mencegah Durga karena terlalu berbahaya. Tapi Durga sudah membulatkan tekadnya akan mengungkapkan kasus ini dan menyelamatkan para gadis yang menjadi korban. Setelah Durga mempersiapkan segalanya, mereka berhasil bertemu dengan agen di sebuah kedai kopi. Durga juga membayar cash untuk jasa aborsinya. Durga dibawa ke dalam mobil dengan mata tertutup karena si agen tidak mengetahui apabila Durga seorang tunanetra. Gautam berusaha mengikuti kemana agen tersebut membawa Durga. Sementara Manikun meminta bantuan kepada atasannya untuk bisa mengirimkan 10-15 anggota kepolisian untuk menangkap James. Langkah Gautam yang sedang mengikuti mobil polisi terpaksa terhenti karena salah satu inspektur polisi menilangnya. Tapi dengan bantuan Manikun, polisi tersebut kembali melepaskan Gautam. Tapi sayang, Gautam telah ketinggalan jauh dan terpaksa harus kehilangan jejak. Gautam juga tidak bisa menghubungi Durga karena ponselnya dirampas oleh agen aborsi. Gautam mencoba meminta bantuan melalui grup WhatsApp para pengemudi ojol dan mengirimkan foto belakang mobil yang membawa pergi Durga, supaya para pengemudi ojol ini memberikan kabar apabila ada yang melihat keberadaan mobil tersebut. Durga telah tiba di tempat praktek aborsi dan dibawa ke salah satu ruangan. 10 menit kemudian, Dr. James datang dan siap-siap akan melakukan operasi. Namun Durga mengeluarkan kata-kata saktinya sambil menunjukkan siapa dirinya. Dr. James terkejut melihat Durga yang sudah duduk di bangku pasien. Durga menakut-takuti Dr. James supaya menyerah karena sudah dikepung polisi dan James pun menjadi ketakutan. Menurut rencana yang telah disusun Durga, seharusnya Gautam dan Manikun berada di belakangnya, tapi nyatanya mereka tidak ada. Kini Durga yang panik karena pertolongan tidak muncul juga. Durga tidak mengetahui bahwa Gautam telah kehilangan jejak karena dicegat oleh polisi lalu lintas. Begitu juga dengan Manikun yang bermaksud meminta 10 anggota kepolisian untuk menemaninya. Ternyata malah pergi ke tempat lain untuk menjaga rumah salah satu pejabat. Karena kepala polisi tidak percaya terhadap Manikun, Durga terpaksa harus berjuang sendirian melawan James. Gautam yang mendapat kabar dari temannya sesama pengemudi ojol langsung mendatangi lokasi di mana mobil itu ditemukan. Gautam bersama rombongan ojol datang di saat yang tepat sehingga bisa menolong Durga dan James berhasil dilumpuhkan. Setelah James dibawa ke kantor polisi, barulah kepala kepolisian tersebut percaya kepada Malikun dan Malikun diajaknya untuk menginterogasi James. Setelah James disuntik serum kejujuran, dari sini kita mengetahui bahwa James ini pernah menikah dengan perempuan yang bernama Nancy. Wajah Nancy ini mirip sekali dengan Durga. Pantesan James ngebet banget sama Durga. Pernikahan James dan Nancy tidak harmonis karena James tidak bisa ereksi ketika mau berhubungan badan dengan istrinya. Alasannya klise, yaitu James yang seorang dokter kandungan sudah terbiasa melihat surabi lempit milik pasiennya. Sehingga ketika dia berhubungan badan bersama istrinya, sama sekali tidak ada nafsu. James sangat mencintai istrinya. Rasa cintanya membuat James curiga, takut istrinya mencari kepuasan di luar karena dia tidak bisa memberikan nafkah batin. Waktu James bertengkar hebat dengan istrinya, tanpa sengaja James mendorong istrinya dan terbentur paku, menyebabkan dia kesakitan dan kehilangan nyawanya. Disitulah nafsu birahi James bangkit. Karena hal itulah James selalu menyakiti perempuan untuk membangkitkan birahinya yang membahana dan menggelora. Sehingga dia menculik 12 perempuan yang pernah melakukan aborsi di kliniknya. James beralasan dia menculik mereka karena mereka bukan perempuan baik-baik sehingga layak diperlakukan seperti itu. Durga diantar oleh Gautam ke panti asuhan. Mereka kini sudah tenang karena James sudah tertangkap. Ibu panti menceritakan bahwa Durga kehilangan Aditya, adiknya yang seusia dengan Gautam. Bahkan suara Gautam mirip sekali dengan Aditya.
Gautam yang mendengar hal tersebut semakin simpati sama Durga. Hubungan mereka pun semakin dekat layaknya adik dan kakak. Cerita beralih kepada James yang sudah berada di sel. Manikun dipercaya untuk terus mengawasi James. Memang dasar Manikun yang ceroboh. James mampu mengelabui Malikun dengan pura-pura bunuh diri supaya Manikun membuka pintu sel. James berhasil lolos dan Malikun beserta 2 polisi lainnya terluka parah. James mengambil ponsel Malikun dan menghubungi Gautam. Gautam yang tidak mengetahui bahwa James yang menghubunginya lantas memberitahu di mana lokasi mereka. Dengan sangat mudah, James mengetahui di mana mereka berada. Teror pun dimulai. Penjaga pintu masuk ke panti ditembak oleh James. James juga sudah masuk di ruangan panti dan mengunci semua pintu keluar. Kebetulan semua penghuni panti sedang tidak berada di tempat, hanya Gautam dan Durga lah yang ada di sana. James berusaha menangkap Durga, tapi Gautam menghentikannya. Tapi sayang, Gautam terkena tusukan James. Durga naik ke lantai 2 dan berusaha menghubungi polisi, tapi ponselnya terlempar ke bawah tempat tidur. Tidak kehilangan akal, Durga berhasil memadamkan lampu, membuat James cukup kesulitan mencari keberadaan Durga. Karena walaupun Durga tidak bisa melihat, tapi Durga tahu seluk-beluk ruangan panti. Bahkan Durga berhasil menjebak James di kamar mandi. Kemudian Durga menolong Gautam yang terluka. James yang mengetahui keberadaan Durga langsung mendobrak pintu ruangan, tapi Durga berhasil memukul kepalanya. Durga lari ke gudang dan James terus mengejarnya, tapi Durga berhasil menyiramkan bahan bakar ke tubuh James. Durga meminta James melemparkan kunci rumah, namun naas, api yang ada di tangan Durga terjatuh sehingga James terbakar. Tapi James belum mati juga dan berhasil mengejar Durga dan menghajarnya sampai Durga tidak sadarkan diri. Namun Gautam berhasil menolongnya dan membawa Durga pergi. Namun James yang punya 1000 nyawa kembali mengejar mereka. Gautam yang masih terluka sekuat tenaga melawan James. Pikiran Durga kembali ke masa lalunya ketika Aditya meninggal. Durga mengambil batako dan berhasil memecahkan kaca mobil milik James. James yang sedang menghajar Gautam, perhatiannya beralih ke Durga yang telah memecahkan kaca mobilnya. Kemudian dia berlari ke arah Durga. Dengan bantuan alat sensor yang diberikan ibu panti, Durga berhasil memukul James tepat di kepalanya dan membuat James terkapar. Tapi Durga tidak cukup puas, dihantamnya beberapa kali kepala si James. Rombongan polisi seperti biasa datang terlambat, entah apa yang akan mereka lakukan. Toh James sudah terkapar. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan keberadaan wanita yang disekap James. Durga juga berhasil mendapatkan donor mata dan mampu melihat lagi. Dan ternyata yang memberikan donor matanya adalah Malikun. Sebelum Malikun meninggal, dia sempat mengamanatkan melalui alat perekam suaranya supaya mendonorkan kedua matanya kepada Durga. Sedih sih dengan pengorbanan Malikun ini. Seorang polisi jujur yang langka akan keberadaannya. Durga juga ditawari untuk aktif kembali menjadi anggota CBI oleh pimpinannya. Namun dia tidak memberikan jawaban dan film pun selesai. Sampai di sini review film kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Kalau Sinemania berkenan, boleh juga menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update di channel ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Hamzah, pamit.